Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku pecinta perkutut dimanapun berada? Hari ini saya dapat kiriman sangkar-sangkar perkutut model mini. Nah, ini yang dinamakan model minion, mengadopsi gaya Thailand. Tapi pengrajinnya saudara kita itu orang dekat-dekat sini. Nah, jadi saya pesen sama dia 3 piece untuk coba dulu ya. Saya pesen 3. Nanti kalau cocok sama perkutut-perkutut saya, kan saya pesan lagi. Tapi saya mau selesaikan dulu tugas saya, bikin umpan. Nah, umpan perkutut-perkutut saya ya, yang sudah saya racik. Nah, ini dia. Ini nanti saya akan panasin sedikit lagi, sebentar lagi. Nah, supayanya benar-benar kering campurannya ya. Ini campurannya. Oh, ini juga awalnya ya seperti ketan hitam biasa, tapi saya sudah kasih jamu. Nah, saya rendam jamu yang saya bikin sendiri juga, sama seperti halnya itu. Terus nanti saya akan kasih ke perkutut-perkutut saya. Nah, bagi sedulurku, jamu ini atau makanan yang mengandung jamu, makanan yang mengandung suplemen, tambahan-tambahan lain-lain selain fungsi makanan pokoknya itu ya, ini juga penting ya. Penting, saya katakan penting karena kenapa? Perkutut ya, kalau sudah kita piara di rumah, artinya dia nggak bisa kemana-mana ya. Kita sudah sudah masukkan ke dalam sangkar-sangkar mandirinya. Itu artinya dia betul-betul bergantung sama apa yang kita kasih, apa yang kita beri. Dalam hal ini makanannya ya. Kalau makanannya yang kita kasih ya begitu-gitu aja ya, biasa-biasa aja ya, saya khawatirkan ya nanti juga untuk perkembangannya itu ya nggak bagus gitu. Untuk menunjang aktivitasnya, performanya itu kurang. Makanya umpan atau pakan seperti ini adalah bagi saya penting, perlu untuk perkutut-perkutut saya. Nah, kalau menurut penjenengan ya saya nggak tahu ya. Inilah treatment saya, salah satunya ya ini, saya kasih jamu dan umpan atau pakan yang tentu saja berkualitas gitu ya. Nah, nanti saya juga akan pindahkan perkutut saya ke kandang yang baru tadi toh. Nah, nanti sembari kita ngobrol ya, sembari kita sharing-sharing ya, sharing pengalaman yang saya punya. Nah, ini keuntungannya apa? Nah, ini nih kunciannya ya. Kunciannya ini ada 2 nih, selain si besi ini juga ada ini juga nih tuh. Oh, dikunci, terus teboknya bisa dilepas tuh. Ini penjepit teboknya. Terus sama dia juga udah dikasih karpetnya. Oh, karpetnya ada. Ya, nanti ini saya akan pakai untuk perkutut-perkutut yang sudah ada di kandang tapi yang udah lama. Nanti barangkali nanti dipindahkan ke sini mereka cocok, mereka nyaman. Ya, mudah-mudahan setelah dipindahkan akan menjadi lebih rajin ya. Lebih pokoknya itu performanya terdongkrak lah. Nah ya, ayo kita mulai memindahkan ini ya, perkutut yang di sangkar kotak ini, di sangkar kicau ini ke sangkar dia yang standarnya, standar sangkar perkutut bentuknya yang seperti ini maksud saya. Ini kenapa saya taruh di kandang atau di sangkar kotak si perkutut ini? Bukan tanpa alasan. Karena apa? Nih ya, saya tunjukkan. Nah, karena ini perkutut ini
perkutut ini kalau saya tempatkan di sangkar seperti ini ya, sangkar yang seperti ini, nah yang di bawahnya ada jeruji-jeruji begini, itu nih membuat dia punya buntut itu rusak. Nih buntutnya ya, saya perlihatkan ya. Nih. Tuh bekasnya tuh ya. Tuh dia jadi rusak dia. Karena apa? Ekor itu tergesek-gesek sama si jari-jari yang ada di dasar sangkar itu. Nah, itu jadi ketika dia bergerak ya, bergerak terus pola, nah dia terus turun ke dasar sangkar ini, membuat ekornya ini nempel beradu sama si jeruji-jeruji itu, sehingga menyebabkan apa, si ekor ini jadi rusak. Karena apa? Tergesek-gesek sama jeruji-jeruji sangkar itu yang ada di dasar itu, sehingga membuat bentuknya itu seperti kuas. Nah yang dikatakan nguas itu seperti itu, ketika si perkutut ini mempunyai ekor itu rusak terus karena kena si sangkarnya itu, dalam hal ini dasar sangkar itu. Nah kalau kita masukkan ke sini ya, kita tempatkan di sangkar ini yang seperti ini, terus ada karpetnya. Nah walaupun dasar sangkarnya itu ada jeruji, oh ya tuh jerujinya, loh ada juga jerujinya, tapi kita tutupi pakai si karpet. Nah, dengan begitu nanti andai pun dia bermain di dasar sangkar ya, nggak akan merusak ekornya gitu loh ya. Kita masukkan, oh itu kenapa alasannya tuh ya, kalau jenengan punya perkutut terus ekornya rusak terus, ekornya nggak pernah rapi, ya itu karenanya ekornya itu, bulu-bulunya itu beradu sama jeruji sangkar, khususnya sangkar yang dasarannya itu gitu loh. Nah kalau di sini sudah aman ya loh, sudah aman, oke? Nah hal-hal seperti itu tadi yang seringkali biasanya kita abaikan, hal-hal kecil seperti itu tadi kita kesampingkan, sehingga ya akibatnya ya yang kita alami itu si perkutut punya bulunya nggak pernah rapi ya. Terus apalagi, nah kita mau ngomong lagi nih yang khususnya dari Om Byokan lagi nih, saya ingatkan terus ya, saya nggak akan capek-capek, nggak akan berhenti untuk mengingatkan perihal treatment perkutut Om Byokan. Nah ini penting sekali, karena apa? Ini menyangkut kelangsungan hidup si perkutut-perkutut itu. Kembali lagi, karena saya peduli, ya, saya mencintai perkutut-perkutut itu. Nah saya sebisa mungkin selalu akan mengingatkan kepada jenengan semua perihal kelangsungan hidupnya itu ya. Ketika kita beli perkutut dari Om Byokan, kita bawa pulang ya, itu kan harapannya kita mendapatkan atau mempunyai perkutut yang sesuai lah dengan apa yang kita harapkan. Mohon maaf saya sembari ngerokok, sembari ngopi, karena kalau saya nggak menggunakan dua-duanya ini, kafein dan nikotin, waduh kayaknya otak saya ini mampet. Nah, jadi ide-idenya itu sulit untuk dikeluarkan gitu. Nah untuk sharing begini nih kesulitan saya kalau nggak ngopi, nggak ngerokok. Makanya ayo kita ngopi, ayo kita ngerokok. Ini dia perkutut-perkutut yang dari Om Byokan. Nah monggo analogikan perkutut-perkutut yang ada di sangkar Om Byokan saya ini adalah perkutut-perkutut yang dijual oleh para pedagang Om Byokan. Nah ini kita ceritanya mau milih salah satu atau beberapa ekor dari mereka. Nah walaupun nanti dikala kita melihat perkutut ini mempunyai visualisasi yang bagus, yang bodinya sempurna, secara visualisasi mereka itu kelihatan utuh, bulu-bulunya mulus ya. Tapi nah ini yang sering salah mengartikan,
saya pun demikian. Waktu pada zamannya saya baru-baru belajar ngombyok itu, saya senang sekali melihat perkutut-perkutut seperti itu. Perkutut-perkutut yang visualisasinya yang seperti saya sebutkan tadi itu. Tapi, kesalahan saya yang sebetulnya ini masalah kecil, mungkin bagi jenengan semua juga dianggapnya ini sepele, tapi ini akan berakibat fatal, yaitu setelah kita membawanya pulang tidak berapa lama, lalu di rumah kita gatel nih ya, karena pengen cepet jinak, pengen cepet nurut, nggak kelabakan terus. Akhirnya apa? Coba-coba kita kasih mereka mandi, kita mandikan. Wah, udah gitu basah sekali, sampai keadaannya itu, kondisinya itu mengalami hipotermia. Hipotermia itu kondisi di mana mereka itu kedinginan sampai menggigil. Terus setelah itu kita jemurlah. Jemurnya juga sama, diterik matahari yang kenceng. Wah, ya sudah. Itulah mengapa perkutut-perkutut yang kita dapatkan dari ombyokan itu akhirnya mati. Karena itu treatment yang nggak tepat itu tadi, yang seperti itu. Perkutut dari ombyokan itu ya, walaupun kelihatannya mulus, kelihatannya rapi, bagus ya, visualisasinya indah, itu adalah bagi saya perkutut sakit. Baik sakit secara mental, juga sakit secara fisik. Ya karena itu tadi, kenapa saya bilang perkutut-perkutut itu sakit. Dari semenjak awal dia ditangkap, dia diburu, lalu mereka ini dideliverikan ya, dari pengepul-pengepulnya itu ke toko-toko burung-burung ombyokan atau kios atau lapak atau pasar itu. Mereka mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Coba bayangkan ya, saat tertangkap mereka disatukan, ditempatkan di satu box yang kondisinya itu berjubal, berdempet-dempetan. Lalu dari situ ya, ketika akan didelivery, mereka dimodalkan atau pengirimannya itu menggunakan moda transportasi yang jaraknya juga mungkin barangkali bisa jadi sangat jauh. Bayangkan coba kalau jenengan ada di Jakarta atau jenengan ada di Banten, terus perkututnya berasal dari Tuban atau dari Madura atau dari alas sekitar daerah Demak. Itu jauh sekali. Dari jarak yang jauh itu kita kan nggak tahu kondisi mereka di perjalanan itu seperti apa ya kan. Itulah mengapa saya akan berusaha untuk selalu mengingatkan pada jenengan semua untuk berhati-hati memperlakukan perkutut-perkutut ombyokan ini, karena perkutut-perkutut ini tidak sama kondisinya, tidak sama keadaannya dengan perkutut-perkutut lainnya. Seperti halnya perkutut yang sudah kita rawat, yang sudah kita pelihara lama, atau perkutut-perkutut hasil pikatan. Berbeda mereka, berbeda. Inilah yang menyebabkan mengapa saya khawatir nanti pada akhirnya perkutut-perkutut ini mengalami hal yang sama dengan burung-burung lainnya. Misalkan burung dari jenis kicau, ya ada ciblek, ya perenjak, ya burung kacamata atau burung plece. Itu dulu banyak itu. Waktu saya ya masih kecil itu suka ikut bapak saya mancing itu di
semak-semak, di pohon alang-alang yang di pinggir-pinggir sungai itu, mereka itu banyak masih berkicau saut-sautan loncat ke sana kemari. Tapi sekarang coba jenengan perhatikan di Pulau Jawa ini khususnya, yang notabene sudah penuh sesak dengan keberadaan manusia. Nah, itu sudah semakin jarang. Yang saya khawatirkan itu nanti perkutut-perkutut ini sama nasibnya seperti nasib mereka. Dari itu, kalau jenengan mendeklar, kalau jenengan mengaku sebagai pecinta, sebagai penggemar, sebagai penghobi, ya seyogyanya monggo, sama-sama kita berusaha untuk menjaga agar burung-burung ini, si perkutut-perkutut yang eksotis dan mengagumkan yang ada di alam liar ataupun yang kita pelihara, akan tetap eksis, akan tetap lestari. Demikian, wassalamualaikum.